Banyak yang bilang jadi content creator itu enak. Yang bener. Hidupnya enak, kerjanya fleksibel, nyantai, tapi duitnya banyak. Kemana-mana serba didiskonin atau bahkan gratis. Katanya kayak gitu. Padahal teman-teman, banyak juga nggak enaknya, suka dukanya jadi content creator, ya nggak ya? Bener banget, salah satunya itu hate comment. Teman-teman. Itu ya, kalau dibaca beneran bisa nyakitin banget, bisa bikin overthinking, nggak bisa tidur semalaman. Tapi kalau diacuhin ya gimana gitu ya. Kadang tuh sampai kalau aku lagi baca hate comment tuh kayak, emang iya ya, apa emang aku salah ya, emang aku kayak begini ya, gitu loh. Ya kadang-kadang ya bukan hate comment aja ya, cuman maksudnya kita tuh tetap harus baca komen juga. Karena ada beberapa komen yang mungkin aja ada komen membangun, tapi ada juga komen yang emang itu isinya kebencian aja isinya gitu. Jadi kita juga sebagai content creator juga harus memilah-milah juga mana komen yang emang masukan atau saran, kritik saran, atau emang hanya komen yang isinya hanya kebencian aja. Seperti itu tuh. Bener sih, sampai aku tuh inget banget nih, dulu aku pernah baca satu komen kayak kontennya Ibnu Dito tuh nggak jelas banget ya, nggak ada isinya, kayak cuman fokus jualan doang. Itu ya, gara-gara komen itu tuh aku tuh beneran sampai nggak ngonten seminggu loh. Full seminggu aku nggak ngonten, kayak jadi nggak mau. Tapi terus kamu bilang kayak udah nggak usah dibaca komen-komen kayak gitu. Yang penting kita tuh nggak merugikan orang lain, kita nggak jahat sama orang lain, kita fokus aja sama konten kita. Yang penting jalan terus, fokus, kita positif, posting dan nggak usah dibaca. Yes. Gitu. Nah jadi sebenarnya kan kayak yang namanya tentang nih, misal tentang tadi tuh nggak ada isinya segala macam, kan ini kan dunia entertain ya. Nah dunia entertain itu atau misalnya konten itu kan punya beberapa aspek juga. Contohnya seperti itu. Ada yang konten atau ada yang konten creator emang tujuannya edukasi. Ada yang konten creator tujuannya motivasi. Ada konten creator yang emang tujuannya hanya menghibur aja gitu loh. Jadi bikin fun aja lagi nge-scroll. Masa iya? Kalian mau semua scrollnya kalian edukasi juga kan nggak mungkin juga. Betul. Pastinya kan semua juga ada butuh entertainment lah atau hiburan segala macam, atau bahkan ada konten yang emang tujuannya hanya news doang atau berita segala macam. Nah itulah guys, itulah uniknya atau diversity-nya sebagai content creator, karena kan content creator itu banyak banget gitu. Dan kebetulan konten aku sama Ayang kadang-kadang emang lebih banyaknya entertaining, misalnya kayak ngeprank ataupun couple komedi kita sebutnya segala macam, ataupun vlogging. Nah itu vlogging tuh biasanya tuh informasinya tuh banyak di situ, misalnya kayak contohnya informasi tentang bayar ini gimana segala macam, harganya berapa segala macam, atau sharing pengalaman tripnya segala macam. Nah kayak gitu juga tuh kadang-kadang juga kita ada gitu. Terus sama gini sih, yang aku ambil pelajarannya sekarang tuh kayak ya udah, kalau kamu memang gak suka sama konten kita, kamu dikasih kesempatan kok buat bisa skip. Mungkin bukan kamu gitu loh target pasar kita gitu. Jadi udah tinggal kamu bisa skip, kamu skip. Yang bener. Bisa jadi yang apa yang kamu nggak suka itu ternyata orang lain tuh suka. Betul. Gitu kan. Karena emang semuanya kan kembali lagi ke pilihanmu juga. Betul. Karena kan yang apa yang kalian tonton segala macam juga itu balik lagi. Karena guys, kalau misalnya kalian komen di suatu video ya, mau itu komennya isinya hate comment kayak ya, kalau komen baik mah bagus ya. Tapi isinya misalnya kalian nggak suka nih sama orang A gitu ya, isinya kalian nggak suka banget, akhirnya kalian sampai komen, itu tuh algoritmanya sosial media itu malah bahkan ngasih kalian orang A lagi, karena berpikirnya kalian udah komen di orang A gitu. Kalian malah suka sama orang itu gitu. Jadi kalau misal kalian nggak suka sama konten creator atau siapa gitu, misal nggak suka banget segala macam, nggak usah komen juga gitu. Skip aja guys. Skip aja nggak apa-apa, nggak usah dikomen, nggak usah diapa, karena itu malah akan datang lagi dan datang lagi gitu loh. Jadi sebenarnya ada istilah ya, ada orang bilang haters itu adalah seseorang yang emang lama-lama menjadi cinta. Tak kenal maka tak sayang. Ya tak kenal maka tak sayang. Karena awal-awalnya itu kalau misalnya contoh ya jadi haters nih, awalnya benci banget, terus lama-lama kok aku suka. Karena haters itu jauh lebih mengenal dibanding fansnya bahkan. Yeah. Karena haters akan nyari tahu tentang si A nih, misalkan kalian nggak suka si A, kalian nyari tahu tentang si A semuanya, lama-lama kalian nyari ini kesalahan dia kecil-kecil, malah jadi tahu semuanya tentang si A. Anjay. Terus kalau dari aku sih tipsnya gini sih, sekarang buat kalian yang lagi mau jadi content creator atau bahkan udah jadi creator nih,
Kalau kalian nemu head comment, udah guys, nggak usah dibaca, bener-bener tutup mata aja deh, kayak udah di scroll aja. Kalian lebih mikirin komen-komen yang positif ke kalian aja, kayak oh banyak loh ternyata yang masih sayang sama aku, yang support aku. Yes, Jadi, betul. dibanding kita mikirin yang komen jahat, jelek-jelekin, udah nggak usah. Itu bikin mental kita tuh down sendiri. Yes. Jadi mending kita pikirin yang positif. Oh banyak yang sayang sama aku, banyak yang support. Kita fokus ke situ, kita maju. Udah deh, ntar yang head comment tuh yakin deh bakal capek sendiri, bakal pergi sendiri gitu Nah, lah. buat teman-teman nih yang emang lagi jadi content creator atau lagi merintis jadi content creator atau sudah jadi content creator yang nonton Betul. ini juga, ya kadang-kadang tuh di 1-2 komen jahat atau hate comment itu tidak akan merusak hari kalian. Karena di antara situ ada banyak berjuta likes, berjuta support yang kalian dapatkan ya di luar hal itu. Jadi jangan sampai hal kecil tersebut bisa merusak hati kalian atau mood kalian untuk konten juga. Betul. Karena walaupun ada 100 orang yang membenci kalian, pastinya ada 1000 orang atau 10.000 orang yang menyukai kalian dan support sama kalian. Betul. Seperti itu guys, pokoknya selalu kita punya mindset kayak gitu. Karena apa? Di dunia ini tuh kalian nggak mungkin disukai semua orang. Ya, Kalian tuh nggak mungkin disukain semua orang, tuh nggak mungkin. Kalau kalian mau jadi people pleasure, kalian nggak akan pernah sukses, kalian nggak akan pernah kaya. Aku kaya. Yes, kalau kalian mau jadi people pleasure ya, itu kalian nggak akan pernah sukses atau nggak akan pernah kaya. Yes, pokoknya kalian harus berpikir di dunia ini nggak akan ada semuanya tuh nggak akan suka sama kalian, tuh nggak akan. Pasti akan ada yang benci kalian, akan ada yang iri sama kalian. Ya selalu dan selalu akan ada. Jadi buat kalian mendingan fokus ke tujuan kalian, fokus ke passion kalian, dan fokus ke orang yang support ke kalian. Udah seperti itu aja. Terus aku punya tips toh ya. Apa lagi? Tips aku kalau lagi down baca head comment. Apa tuh, ngapain? Nonton film. Buset dah, Ya pantesan lu ngajak gua makan di sini nih. Makanya aku tuh kayak kalau udah baca komen nih habis posting ya, aku baca komen, bodo amat, tutup handphone, udah mending nyalain TV aja, aku nonton film deh. Yaudah ayo kita nonton deh. Yaudah. Mau nonton apa? Apaan tuh? Nani? Kok kamu udah ada HBO Max ya? Ya iyalah, kan aku udah langganan di HBO Max yang itu udah add-on di IndiHome. Dan tahu gak sih, harganya langganannya itu cuma 79.000 per bulan. Wow, murah ya. Bener, murah banget. Dan nggak cuma itu, dengan adanya HBO Max ini, kita tuh jadi bisa nonton film-film eksklusif dan serial ikonik dari HBO. Oh iya ya, apalagi ini ada yang baru yang Apaan? It Welcome to Derry yang tayang di akhir Oktober 2025. Oh, ini tuh yang sebelumnya film, terus sekarang ada seriesnya. Iya. Luar biasa banget. Kita harus nonton dong. Dan nggak cuma itu yang aku kasih tau buat kalian juga nih teman-teman yang lagi nonton. IndiHome ini tuh gampang banget langganannya. Tinggal apa? Tinggal pakai lewat aplikasi My Telkomsel atau langsung datang ke Graparinya kamu. Segampang itu. Bukan Yuk, guys. kalau gitu kita nonton aja yuk. Ini ya, aku nonton ini ya. Mau nggak ini? Ingat ya guys ya, langganannya pakai aplikasi My Telkomsel aja. Lebih hemat dan pasti promonya di dalam aplikasi itu Ayo, lebih ayo, banyak. udah mau nonton. Nani? Ya udah buat teman-teman jangan lupa ya tinggalin komen. Kira-kira kalian mau nanya kita apa lagi atau tips and triknya apa lagi? Jangan lupa tinggalin komen dan pastinya jangan lupa subscribe. Bye bye. Menarik.